Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi aman, tentram kehidupan kita. Padahal mungkin ada saudara-saudara kita di tempat lain yang saat ini sedang tertimpa musibah, sehingga kita harus benar-benar mensyukuri kenikmatan yang semacam ini, karena ternyata ini kenikmatan yang sangat mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita mengenai sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sampai kepada peperangan lain yang terjadi di dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya perang Bani Mustalik atau perang Al-Muraisiyah. Ini perang ini terjadi pada tahun kelima Hijriah di bulan Sya'ban. Kenapa terjadi peperangan ini? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat info kalau Bani Mustalik ini sudah bersiap-siap untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya antisipasi supaya peperangan itu enggak terjadi di dalam kota Madinah, karena kalau terjadi di dalam kota Madinah takutnya bisa merugikan anak-anak, bisa merugikan kaum wanita. Akhirnya ketika Rasulullah mendengar kabar itu, beliau sama para sahabatnya pergi keluar menyongsong serangan dari Bani Mustalik ini, sampai di satu tempat yang namanya Muraisiyah tadi itu. Kemudian terjadilah peperangan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang dari Bani Mustalik. Singkatnya, dalam peperangan ini Rasulullah SAW meraih kemenangan dan mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang yang kemudian oleh Rasulullah SAW dibagikan kepada kaum muslimin yang ikut berperang bersama beliau di saat itu. Bedanya peperangan ini dengan peperangan yang lain adalah dalam peperangan ini banyak orang munafik yang ikut. Kalau kita ingat dulu di peperangan-peperangan yang sebelum ini, ada orang munafik itu yang sok-sok minta izin gitu ya, Rasulullah maaf saya tidak ikut, ini keluarga saya begini. Kalau bahasa kita sekarang ada urusan keluarga mendadak ini ya Rasulullah, jadi tidak bisa ikut. Ada dalam peperangan yang lain udah ikut orang munafik itu, tapi di tengah jalan kembali 300 orang kembali meninggalkan Rasulullah SAW dari kalangan orang-orang munafik itu. Nah, dalam peperangan ini banyak orang munafik yang ikut. Tobat enggak, tetap munafik mereka. Kenapa kok dalam peperangan ini mereka ikut? Mereka itu melihatnya gini, wah ini ternyata Rasulullah sering menang nih perangnya. Rasulullah kalau perang menang, nah, berarti kalau menang dapat harta rampasan perang, lumayan. Jadi tujuan ikut perangnya pun kepengen cari duit, kepengen cari harta rampasan perang tadi itu. Nah, singkatnya
ikuti orang-orang munafik dalam peperangan ini. Kemudian dalam peperangan ini juga terjadi satu peristiwa yang mengandung banyak pelajaran. Peristiwa itu adalah ketika budaknya Sayyidina Umar bin Khattab, namanya Jahjah bin Sa'id al-Ghifari. Ini budaknya Umar bin Khattab yang namanya Jahjah ini ribut sama orang namanya Sinan al-Juhani. Jadi Jahjah budaknya Umar bin Khattab ribut adu mulut sama orang namanya Sinan. Sama-sama orang muslimin dua-duanya, sama-sama orang Islam. Ketika itu adu mulutnya ini tambah lama tambah panas, tambah sengit, sampai akhirnya udah mau berantem, udah mau adu pukul sudah. Akhirnya si Al-Juhani tadi, si Sinan tadi itu teriak manggil teman-temannya, wahai orang-orang Ansor, katanya Jahjah budaknya Sayyidina Umar, wahai orang-orang Muhajirin. Jadi cari teman, mau tawuran lah gampangnya kalau bahasa kita. Jadi ini antara Muhajirin dan Ansor, gara-gara dua orang ini tadi ribut sampai akhirnya hampir tawuran ini dua kelompok. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul dengar kejadian itu. Abdullah bin Ubay bin Salul masih ingat ya? Itu pimpinannya orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau ada orang munafik bikin masalah, pasti di situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Abdullah bin Ubay bin Salul dengar. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, kurang ajar ya orang-orang Muhajirin ini ya. Udah mereka itu pendatang masuk ke kota Madinah, kita kasih kesempatan hidup, sekarang mau sok-sokan orang-orang Muhajirin. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, udah nanti kalau kita sampai di kota Madinah, kita usir orang-orang hina itu, kita usir orang-orang rendahan itu. Maksudnya orang-orang rendahan itu maksudnya dia adalah Rasulullah sama sahabat-sahabat Muhajirin. Jadi dia secara nggak langsung mengatakan Rasulullah itu orang yang hina, orang yang rendah. Dah sampai Madinah kita usir orang-orang ini, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Arqam, dengar omongannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya dia buru-buru pergi ketemu Rasulullah SAW yang lagi bersama Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu. Bilang, ya Rasulullah, ini Abdullah bin Ubay bin Salul tadi ngomong gini. Tadi itu ada dua orang ribut, ya Rasulullah, kejadiannya begini. Sampai akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul bilang, kita mau usir orang-orang rendahan itu dari kota Madinah. Sayyidina Umar panas, biasa ya. Sayyidina Umar panas, ya Rasulullah, bunuh aja orang kayak gitu. Ini nggak ada manfaatnya kalau Sayyidina Umar. Katanya Rasulullah, nggak mungkin dong. Kalau saya bunuh ini Abdullah bin Ubay bin Salul, nanti orang-orang bakal lebih parah omongannya. Itu Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Ya kan zahirnya kan Islam ini Abdullah bin Ubay bin Salul, zahirnya. Berarti kan dia termasuk sahabatnya Rasulullah secara zahir kan. Kata Rasulullah, kalau saya bunuh, nanti orang-orang tuh lebih parah omongannya. Masa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri? Udah gini aja, kata Rasulullah, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Akhirnya itu melanjutkan perjalanan 24 jam lebih, gak pakai berhenti. Lebih jalan, malam jalan, siang jalan, panas jalan, pokoknya jalan gak ada berhentinya. Sampai akhirnya kan capek, gak ada berhentinya sama sekali kok. Malam jalan, siang jalan. Ketika akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk istirahat, itu sahabat begitu nempel tanah tidur, saking capeknya sudah 24 jam lebih jalan. Ketika bangun lupa. Ketika bangun tuh nggak lanjut gitu. Perselisihan antara Sinan sama Jahjah tadi menguap begitu aja, nggak ada terusannya. Lupa semua orang saking capeknya jalan 24 jam lebih.
Cuman anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini dengar isu kalau Rasulullah mau membunuh ayahnya. Akhirnya dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dengar-dengar katanya kamu mau membunuh ayah saya. Gini aja, kalau memang betul perintahkan saya biar saya yang bunuh. Kenapa, kata Rasulullah? Saya ini antum boleh tanya ya Rasulullah sama orang satu Madinah. Nggak ada anak paling berbakti sama orang tuanya melebihi saya. Kalau sampai ayah saya dibunuh, terus saya ketemu sama orang yang bunuh ayah saya takut nggak sabar saya bunuh ganti orang. Jadi mending biar saya aja ya Rasulullah. Kalau memang kamu mau bunuh ayah saya, biar saya yang eksekusi. Jadi saya nggak punya dendam, nggak punya marah sama siapapun. Kata Rasulullah, enggak ada yang mau bunuh ayah kamu. Selama dia masih hidup bersama kita akan perlakukan dia dengan baik, kata Rasulullah. Udah kamu tenang aja, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah ternyata karena masalah itu, akhirnya teman-temannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini gantian mencaci Abdullah bin Ubay bin Salul. Kamu ngomong tok bisanya. Ini mana? Kita udah di Madinah, ternyata nggak terjadi apa-apa. Ini malah turun ayat yang membongkar ucapan kamu tadi. Jadi sekarang setiap Abdullah bin Ubay bin Salul ngomong, teman-temannya nggak ada yang mau percaya. Ini ngomong tok ini. Nah, ini cuma bisa ngomong doang ini. Nggak ada pembuktiannya. Kata Rasulullah ngomong sama Sayyidina Umar. Coba ente lihat. Kalau seandainya kita bunuh, kira-kira yang terjadi apa? Ini nggak kita bunuh, kan malah ternyata kebaikannya lebih besar kan? Teman-temannya jadi nggak percaya sama dia sekarang. Teman-temannya jadi gantian mencaci dia sekarang. Teman-temannya jadi nggak mau dengar omongannya dia lagi. Kalau kita bunuh, nah teman-temannya ini kan masih banyak nih yang munafik-munafik. Satu Abdullah bin Ubay bin Salul mati, tumbuh 1000 Abdullah bin Ubay bin Salul. Udah, ini udah paling benar, kata Rasulullah. Nah, di dalam peperangan ini juga itu tersiar berita bohong mengenai Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ringkasnya dulu. Sayyidah Aisyah itu sempat dituduh oleh orang-orang munafik juga. Siapa lagi kalau bukan Abdullah bin Ubay bin Salul juga yang punya kerjaan. Dia manas-manasi orang, menyebar berita bohong bahwa Sayyidah Aisyah itu selingkuh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya, waktu Rasulullah melakukan peperangan ini, itu Sayyidah Aisyah diajak sama Nabi Muhammad. Ketika perjalanan pulang, berhenti di satu tempat, Sayyidah Aisyah keluar karena ada keperluan. Jadi ketika itu kalau kita lihat fotonya zaman-zaman dulu, itu tuh di atas unta ada kayak kamar kecil, ada kayak ruangan kecil. Nah, Sayyidah Aisyah itu ditempatkan di dalam situ. Maksudnya sebagai penghormatan karena ini istri Rasulullah supaya nggak dilihat orang banyak. Ditempatkan di dalam situ. Ketika istirahat, Sayyidah Aisyah keluar karena ada keperluan. Keperluannya selesai, Sayyidah Aisyah balik ke dalam ruangan itu. Pas Sayyidah Aisyah megang lehernya gini, kalung saya hilang. Jadi Sayyidah Aisyah pakai kalung. Ternyata kalungnya ini hilang. Akhirnya Sayyidah Aisyah keluar lagi, kemudian nyari kalung itu. Di tengah-tengah Sayyidah Aisyah nyari kalung, ini rombongan berangkat. Karena Sayyidah Aisyah itu badannya kurus, kecil, ini nggak kerasa di dalam ruangan itu, jadi nggak ada perbedaan gitu loh. Orang itu nggak ngeh ada orangnya atau enggak, karena Sayyidah Aisyah badannya kecil, nggak begitu besar. Ini berangkat rombongan, Sayyidah Aisyah nggak tahu. Akhirnya ketika Sayyidah Aisyah balik, dilihat kok sudah nggak ada orang. Akhirnya Sayyidah Aisyah duduk, nangis Sayyidah Aisyah. Ini saya ketinggalan ini. Gimana saya mau pulang sekarang ini, kata Sayyidah Aisyah. Akhirnya lewat satu orang.
lewat satu orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kerupanya dia ketinggalan di belakang dari rombongan. Jadi rombongan ini udah jalan, dia paling belakang ketinggalan. Pas dia lewat di tempat itu, dia ngelihat, itu kan Sayyidah Aisyah. Nama sahabat tadi Sofwan. Sofwan sampai di tempat itu lihat Sayyidah Aisyah duduk nangis. Pas lihat kata dia, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini istrinya Rasulullah kok sendirian di sini, kemana rombongannya? Katanya Sayyidah Aisyah, saya nggak pernah dengar satu huruf pun dari Sofwan ini kecuali innalillahinya dia tadi itu. Artinya nggak ada komunikasi sedikit pun antara Sayyidah Aisyah dengan Sofwan ini. Sofwan datang ke hadapannya Sayyidah Aisyah, untanya didudukkan supaya Sayyidah Aisyah naik. Akhirnya Sofwan menuntun unta tadi, Sayyidah Aisyah naik di atas unta, jalan masuk ke kota Madinah. Ya sudah, namanya ibu-ibu, bapak-bapak lihat itu, ada apa ini? Kok Sayyidah Aisyah kok datang berdua-duaan antara Sayyidah Aisyah sama Sofwan ini? Ini Abdullah bin Ubay bin Salul dapat kesempatan. Akhirnya dia menyebarkan isu kalau Sayyidah Aisyah itu selingkuh dengan Sofwan. Bohong tapi kabar itu. Ya udah, emang itu ya, pengangguran banyak waktu akhirnya membuat-buat berita bohong. Kata Sayyidah Aisyah, saya itu pulang dari peperangan itu sakit, berhari-hari sakit, nggak keluar rumah. Jadi nggak tahu kalau di luar tuh lagi diomongin orang. Ketika saya merasa agak enakan, saya keluar sama satu orang yang mendampingi saya. Saya keluar untuk satu keperluan, tiba-tiba orang ini bilang, celaka orang itu. Ada apa? Kata Sayyidah Aisyah. Kamu kok mencaci orang itu kenapa? Kamu nggak tahu kabarnya, katanya. Nggak tahu ada apa kabarnya itu, kamu begini. Kamu dibilang selingkuh sama Sofwan dan lain-lain. Katanya Sayyidah Aisyah, oh pantas. Biasanya kalau saya sakit, itu Rasulullah selalu mendampingi saya. Rasulullah itu perhatiannya ekstra kalau saya lagi sakit. Cuman sakit saya yang ini, Rasulullah nggak seperhatian itu sama saya. Masuk ke rumah saya, nanya sama Sayyidina Abu Bakar, gimana kabarnya Aisyah? Padahal Sayyidah Aisyahnya ada di situ. Oh, berarti gara-gara ini Rasulullah sudah mendengar isu ini, berarti, kata Sayyidah Aisyah. Udah, Sayyidah Aisyah tambah dengar isu itu, tambah sakit Sayyidah Aisyah. Sakitnya tambah parah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terganggu dengan isu itu. Akhirnya beliau mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Ini gimana nih solusinya nih, kata Rasulullah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, yang kami tahu keluargamu itu semuanya orang baik. Yang kami tahu istri-istrimu itu semuanya wanita baik-baik. Gak mungkinlah itu terjadi. Tapi Rasulullah masih bingung. Rasulullah gimana? Gak ada buktinya gitu loh. Akhirnya ada satu orang lagi bilang, ya Rasulullah, ya perempuan itu banyak. Ya kalau kamu mau pisah tuh ya gak apa-apa gitu loh, maksud sahabatnya. Ada lagi yang bilang, kamu tanya aja sama Ummi Mistah itu, dia paling tahu Sayyidah Aisyah itu seperti apa. Kamu tanya sama Barirah. Barirah itu budak perempuannya Sayyidah Aisyah yang biasa bantu-bantu tempatnya Sayyidah Aisyah. Kamu tanya aja sama dia, Sayyidah Aisyah itu di mana? Dipanggil, Barirah, menurut kamu Aisyah itu di mana? Ya Rasulullah, Aisyah itu baik. Gak bener itu pasti yang diomongkan sama orang-orang itu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar, kemudian beliau berkhutbah menegur orang-orang yang terus membawakan isu-isu itu. Kata Rasulullah, itu menyakiti saya, itu menyakiti keluarga saya. Kata Rasulullah. Selesai khutbah, Rasulullah masuk ke dalam rumahnya Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, pas Rasulullah masuk, Rasulullah itu bilang, wahai Aisyah,
sesungguhnya saya sudah dengar isu yang tersebar soal kamu ini. Kalau kamu memang gak bersalah, pasti Allah akan menurunkan wahyunya bahwa kamu gak bersalah. Tapi kalau memang kamu bersalah, minta ampun dan taubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidah Aisyah, pas Rasulullah selesai mengatakan itu, saya tadinya nangis terus berhari-hari. Selesai Rasulullah ngomong gitu, saya berhenti nangis. Saya bilang sama bapak ibu saya, jawab ucapan Rasulullah tadi. Katanya Sayyidina Abu Bakar, mau jawab apa? Saya tidak tahu. Ngomong ke ibunya, jawab itu, jawab apa ucapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kata ibunya, saya mau jawab apa? Tidak tahu saya. Karena ini orang semuanya bingung. Abah ibunya Sayyidah Aisyah bingung semua. Rasulullah bingung semua menghadapi kabar miring mengenai Sayyidah Aisyah. Akhirnya Sayyidah Aisyah menjawab ucapan Rasulullah. Kata beliau, demi Allah, saya sudah tahu kalian semua ini mendengar isu soal saya, dan saya juga tahu kalian semua mulai nggak percaya sama saya, mulai kemakan isu itu. Kata Sayyidah Aisyah, demi Allah, kalaupun saya bilang saya nggak bersalah, dan demi Allah saya nggak bersalah, kalian nggak bakal percaya. Kalaupun saya ngaku saya bersalah, padahal saya nggak bersalah, kata beliau, kalian baru bakal percaya. Gampangnya gini, saya ngomong apapun kalian nggak bakal dengar. Kalian sekarang ini hanya mau mendengar apa yang ingin kalian dengar, yaitu saya bersalah, karena sudah mulai kemakan isu yang beredar. Tapi demi Allah, kata beliau, saya sama sekali nggak bersalah. Itu semua tuduhan bohong, itu semua kabar bohong yang sengaja disebarkan. Akhirnya kata beliau, saya hanya bisa mengatakan ucapan yang dikatakan oleh Nabi Ayub ketika kehilangan anaknya, ketika Nabi Yakub ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf. Kata beliau, fasabrun jamil. Saya hanya bisa mengandalkan kesabaran dalam menghadapi ini semua. Kata Sayyidah Aisyah, nggak lama habis saya menjawab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampak seperti menerima wahyu. Jadi Rasulullah kalau menerima wahyu itu kelihatan. Kalau ini musim dingin, tiba-tiba Rasulullah itu keringetan sebadan, saking beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, selesai saya ngomong, saya melihat ini tanda-tanda Rasulullah lagi menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kelihatan keringetan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah itu Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, berbahagialah karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menurunkan ayat yang menyatakan bahwa kamu tidak bersalah. Jadi kalau umpama sekarang ini ada orang yang masih mengangkat-ngangkat isu ini, berarti tidak baca Quran orangnya, gitu saja. Di zaman sekarang ini ada orang menghembus-hembuskan lagi isu Sayyidah Aisyah selingkuh gitu. Mungkin tidak bisa baca Quran atau tidak pernah baca Quran seumur hidup. Karena pernyataan bahwa Sayyidah Aisyah itu nggak bersalah, itu Allah sendiri yang menurunkan ayat itu di dalam Al-Quran. Boleh baca surat An-Nur ayat 11 ke belakang, itu isinya mengenai pembebasan, pembersihan namanya Sayyidah Aisyah dari tuduhan-tuduhan yang sengaja disebarkan oleh orang-orang munafik, ya, oleh orang-orang munafik. Kemudian Sayyidah Aisyah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas ayat yang turun menyatakan bahwa beliau itu tidak bersalah. Akhirnya ada beberapa orang yang menyebar-nyebarkan isu itu, yang kemudian dihukum oleh Rasulullah SAW, dicambuk karena menyebarkan, menuduh perempuan baik-baik telah melakukan perzinahan. Nah, itu ada hukumannya sendiri di dalam Al-Quran, yaitu dicambuk dan dicambuk. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu
ada salah satu orang yang ikut menyebarkan berita ini, yang sehari-harinya itu dihidupi oleh Sayyidina Abu Bakar, dikasih uang, dikasih bantuan makanan, tapi ternyata dia ikut menjadi orang yang menyebar-nyebarkan berita itu. Akhirnya ketika turun ayat yang menyatakan bahwa Sayyidah Aisyah nggak bersalah, Sayyidina Abu Bakar bilang, demi Allah, bersumpah, demi Allah saya nggak mau lagi bantu dia. Kata Allah dalam ayat itu, jangan, maafkan orang itu, lanjutkan bantuan kamu, mudah-mudahan Allah juga akan memaafkan semua kesalahan kamu. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya sudah, perintah dari Allah seperti itu. Akhirnya tetap dibantu orang itu sehari-harinya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa perang ini dan dari peristiwa kabar bohong yang dituduhkan kepada Sayyidah Aisyah, ya. Yang pertama diantaranya adalah mengenai tadi, ya, bagaimana Rasulullah SAW menyelesaikan masalah konflik antara budaknya Sayyidina Umar, Jahjah, dengan Sinan tadi. Rasulullah ketika dapat info bahwa ini Muhajirin dan Ansor sudah mau ribut, sudah mau tawuran, Rasulullah SAW malah memerintahkan pasukan tadi semuanya untuk melanjutkan perjalanan 24 jam lebih, dan ternyata cara itu sukses, berhasil meredam konflik yang hampir saja terjadi karena keributan dua kelompok ini. Nah, apa sih pelajarannya dari situ? Pelajarannya misalnya salah satunya adalah nggak semua masalah dalam hidup kita itu harus kita berikan perhatian besar. Ada masalah-masalah yang cukup diberikan perhatian kecil. Ada masalah-masalah yang memang harus diberikan perhatian fokus 100%. Ada masalah-masalah yang cukup sekian persen, sekian puluh persen. Itu pelajarannya dari sini. Kalau kita kebalik, masalah kecil kita tanggapi dengan terlalu serius, malah jadi nambah masalah. Tapi masalah besar yang kita abaikan, kita berikan perhatian kecil, nggak selesai-selesai akhirnya. Coba bayangkan seandainya Rasulullah SAW ketika mendengar kabar bahwa Muhajirin dan Ansor mau ribut, kemudian Rasulullah berdiri khutbah, wahai orang-orang yang beriman, jangan ribut, kita ini bersaudara, kita Muhajirin dan Ansor. Nah, ini orang capek, orang emosi, diceramai, masuk atau tidak masuk? Ya tidak bakal masuk. Yang ada sudah capek, emosi, diceramai, sak Rasulullahnya digasak sisa nanti tahu. Nah, itu kan nggak perlu diberikan perhatian seperti itu. Kata Rasulullah tuh, ini masalah kecil sebenarnya. Yang penting nggak usah dikasih panggung, selesai. Nggak usah dikasih kesempatan supaya ini tersebar luas. Udah, biarin aja. Bikin capek, bikin mereka fokus sama hal lain, buktinya lupa sendiri. Gak berlanjut itu keributan itu. Begitu capek, tidur, selesai. Artinya itu masalah kalau salah diberikan perhatian yang terlalu besar, hasilnya bisa jadi lebih parah. Tapi ternyata dalam pandangan Rasulullah ini masalah kecil, berikan perhatian yang kecil, selesai. Nah, masalah dalam hidup kita gitu juga. Kalau kita terlalu menguras energi pada hal-hal yang sebenarnya itu sepele, remeh, akhirnya kita nggak punya energi lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang besar. Kita harus bisa mulai sekarang ini menimbang. Ini masalah yang ini masuknya masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, atau masalah besar banget. Kita punya masalah sekian, mana yang harus diselesaikan duluan? Kita punya masalah A, B, C, D, mana yang harus diperhatikan? Mana yang cukup diabaikan? Mana yang diberi perhatian kecil? Mana yang diberi perhatian besar? Kalau kita bisa mempelajari sikap Rasulullah SAW ini, maka enak hidup kita jadi. Enak, teratur, tertata, masalah pelan-pelan selesai sendiri satu-satu. Ya, itu
salah satunya ya yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, dari peristiwa itu. Kemudian terkait dengan masalah kabar bohong yang tersebar mengenai Sayyidah Aisyah, itu kita bisa ambil beberapa hal. Yang pertama, selama ini Rasulullah itu kan banyak diganggu dari di Mekah orang-orang kafir itu kan nggak berhenti mengganggu dan menyakiti Rasulullah kan. Sholat dilempari kotoran, sholat dicekek, itu kan biasa ya. Dan Rasulullah menghadapi itu semua dengan santai selamanya. Dicekek, ya sudah. Dilempari batu sampai berdarah, ya sudah. Dibersihkan lukanya, disembuhkan. Lagi sholat, dilempari kotoran, ya sudah. Selesai sholatnya, dibersihkan. Kan gitu aja. Selama ini gangguan yang dihadapi Rasulullah itu beliau hadapi dengan santai. Tapi ternyata khusus gangguan yang satu ini itu sampai membuat Nabi Muhammad SAW bingung, kaget. Kenapa kok kaget? Karena selama ini yang diserang itu fisik. Yang diserang fisik. Tapi kali ini yang diserang itu harga dirinya Nabi Muhammad SAW. Yang diserang itu keluarganya Rasulullah SAW. Yang diserang itu nama baiknya Rasulullah SAW. Dan yang melakukan itu bukan orang kafir. Kalau orang kafir mengganggu Rasulullah biasa. Ini yang melakukan itu kan orang Islam sendiri, walaupun munafiknya. Tapi kan sekali lagi orang munafik itu tampak luarnya Islam. Gangguan yang diberikan oleh orang munafik itu lebih parah daripada yang dilakukan oleh orang kafir. Kenapa? Orang kafir tadi kita bilang hanya bisa nyerang fisik. Tapi orang munafik itu kan musuh dari dalam. Dia tahu lebih banyak mengenai agama Islam, sehingga dia nggak main fisik lagi. Yang dia kejar, yang dia jadikan target itu kehormatannya Rasulullah, nama baiknya Rasulullah, keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satunya kenapa Rasulullah kok sampai bingung seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita bisa ambil pelajaran lagi bahwa ini kejadian sekaligus menjadi bukti bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya ini Al-Quran itu karyanya Rasulullah, karangannya Rasulullah, ya masalah itu kan beres, nggak mungkin berlarut-larut kan. Sayyidah Aisyah kena tuduhan selingkuh, ya ngarang aja ayat. Kalau memang Al-Quran itu hasil karangan Rasulullah SAW, bikin aja ayat yang isinya menyatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu nggak bersalah, kan selesai. Tapi nyatanya Rasulullah sampai berlarut-larut, berhari-hari kebingungan mengenai kondisi ini. Nggak turun ayat itu bingung. Kenapa? Lah memang ayat itu bukan Rasulullah yang ngatur. Ayat Quran itu bukan tulisannya Rasulullah. Itu memang murni asli firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu bukti bahwa memang Al-Quran itu asli, orisinil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karangan Rasulullah, bukan ucapannya Nabi Muhammad SAW. Salah satu buktinya adalah kejadian ini, ya. Salah satu buktinya adalah kejadian ini. Kemudian yang bisa kita pelajari juga dari sini adalah bahwa ada orang-orang yang memang tidak suka dengan agama Islam, dan itu terjadi dari dulu sampai zaman kita sekarang ini. Tugas kita adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi itu semua. Dan sekali lagi, kalau itu musuh dari dalam, dia nggak akan menyerang fisik, tapi dia menyerang pemahaman kita, dia menyerang keimanan kita.
Makanya kita harus siap, kita harus punya ilmu, kita harus paling tidak dekat dengan orang yang berilmu, sehingga kalau datang kabar-kabar miring seperti ini, kita sudah bisa melawan itu, atau paling tidak kita punya orang yang bisa kita mintai jawaban terkait dengan hal itu, ya, terkait dengan hal itu. Kemudian tadi kita katakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turun ayat yang menyatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu nggak bersalah, bahwa semua kabar itu adalah kabar bohong, Rasulullah kemudian menghukum beberapa orang dengan cara dicambuk. Kenapa? Itu namanya hukuman qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang baik-baik melakukan perzinahan. Itu sesuatu yang sangat besar dosanya di dalam agama, dan hukumannya adalah sampai dicambuk 80 kali. Dan setelah itu kalau dia memberi kesaksiannya nggak bisa diterima lagi. Misalnya ada orang pergi ke pengadilan, kemudian diminta mana saksinya, kita datangkan orang yang sudah pernah kena hukuman cambuk karena menuduh wanita baik-baik berzina, nggak diterima kesaksiannya. Kenapa? Ini orang pernah bohong, dan bohongnya nggak main-main. Bohongnya itu bukan cuma masalah sepele. Bohongnya dia mencoreng kehormatan orang lain. Makanya kita kan sering dengar fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Kalau pembunuhan itu orang dibunuh mati, selesai urusannya. Tapi kalau orang difitnah, dicemari nama baiknya, dicoreng kehormatannya, itu orangnya hidup tapi dianggap mati sama orang sekitar. Mau kawin, tidak ada yang nerima lamarannya. Kenapa? Ini katanya kan yang gini yang gitu, padahal bohong. Ini mau ngelamar kerja, tidak ada yang mau nerima. Kenapa? Ini katanya gini, katanya gitu, padahal tidak. Ini orangnya hidup tapi dia seakan-akan sudah mati. Tapi kalau pembunuhan, ya sudah mati selesai. Tapi jangan bunuh loh ya, terus berarti bunuh aja daripada fitnah. Ya enggak gitu loh ya. Bunuh enggak boleh, fitnah juga enggak boleh. Dua-duanya sama-sama dosa besar. Tapi kenapa sampai timbul ungkapan seperti itu? Karena tadi, kalau pembunuhan itu yang diserang, selesai orangnya mati, beres. Sholati, kafani, dikuburkan, ditahlili, beres. Tapi kalau fitnah orangnya hidup, tapi di mata masyarakat dia sudah sampai seperti orang yang mati. Itu kenapa kok orang yang melakukan kejahatan ini dihukum cambuk 80 kali dan kesaksiannya nggak diterima lagi, karena dia pernah bohong dan kebohongannya itu sangat luar biasa, sehingga sudah. Jadi dia tobat, diterima tobatnya, tapi kita nggak bisa terima kesaksiannya dia lagi. Ya, itu diantara pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah ini. Dan sekali lagi saya mau tegaskan bahwa nggak usah mendengarkan orang-orang di zaman ini yang mencoba mengangkat kisah-kisah lagi kayak gini. Ini udah tinggalan zaman. Udah selesai itu cerita dari zaman dulu. Udah beres urusannya. Diangkat sekarang itu mau ngapain? Kan nggak ada juntrungannya. Corona, kerja dari rumah, punya banyak waktu luang, akhirnya cari-cari kegiatan nggak penting termasuk ini tadi. Sudah, tidak usah dengarkan itu, karena tadi kemungkinannya dia nggak bisa baca Quran, atau bisa baca Quran tapi dia nggak pernah baca Quran. Itu kerjaan sudah beres, itu isu sudah selesai, dijawab di dalam Al-Quran. Nggak usah lagi mendengarkan orang-orang yang mencoba mengangkat hal-hal itu di zaman ini. Nah emang kalau diangkat terus mau ngapain gitu? Kita mau nolongin Sayyidah Aisyah, sudah beres, sudah selesai urusan. Keuntungannya itu apa? Kata Allah di dalam Al-Quran, itu umat yang sudah berlalu, itu manusia-manusia yang sudah berlalu, itu kegiatan yang sudah mereka lakukan di zaman itu, mereka sudah selesai, amal perbuatannya sudah selesai, mereka nanti akan ketemu Allah dan dihisab. Kamu juga begitu.
Kamu punya kehidupan, kamu punya perbuatan, kamu punya amalan, nanti kamu juga tanggung jawab sama perbuatan kamu. Jadi maksudnya Allah tuh jangan sampai ngurusi perbuatannya orang. Kita hisap dari sekarang, ini fulan gini neraka, ini fulan gini surga, ini fulan gini tanda tanya, belum jelas. Tak surga, tak neraka, ini. Tapi kita lupa sama diri kita sendiri. Kata Allah kebalik, itu sudah selesai, orangnya sudah tidak ada, amal perbuatannya udah beres. Nanti mereka bakal ketemu Allah, mempertanggungjawabkan urusannya sendiri. Kamu juga gitu. Jadi maksudnya Allah itu ya fokus saja sama diri kita sendiri. Persiapkan nanti kita mau jawab apa kalau ditanya sama Allah. Kita kalau diminta pertanggungjawabannya sama Allah, kita mau bilang apa? Saya tidak ditanya urusan tetangga saya. Itu tetangga kamu nggak sholat kenapa? Lu tidak paham. Tapi Allah tanyanya, kamu kok nggak sholat kenapa? Istri kamu kok nggak sholat kenapa? Anak kamu kok nggak sholat kenapa? Itu karena itu bagian dari kita. Tapi yang lain ya sudah. Jadi jangan sampai kata Allah ada orang-orang, kata Allah dalam Al-Quran ini, ada orang-orang yang semangat ngajak orang berbuat kebaikan sampai dia lupa sama dirinya sendiri. Dia nyuruh orang berbuat kebaikan, tapi dia lupa memerintahkan kebaikan itu kepada dirinya sendiri, sehingga orang banyak yang berbuat baik, dianya rugi, nggak berbuat apa-apa. Kata Allah ini orang kurang mikirnya kurang sempurna. Seharusnya dirinya dulu diajak berbuat kebaikan, baru orang lain kita ajak. Kata Allah dalam Al-Quran, anfusakum wa ahlikum nah. Lindungi diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ya, kalau kitanya masuk neraka juga, seret-seretan. Ya, jadi sekali lagi sudah ini semua kita pelajari di malam hari ini karena kita mau mengambil pelajaran, bukan karena kita mau mengungkit-ungkit yang sudah terjadi di masa lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adab kepada Rasulullah, adab kepada keluarga Rasulullah, adab kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita dengar membawa manfaat untuk kita, membawa manfaat untuk keluarga kita, dipanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat dan diwafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.